Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahmawita Hidayah, NIM 1914080011, jurusan Tadris IPA Fisika A. Video ini merupakan video poin ke-10 dari tugas mata kuliah Metodologi Penelitian 1 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Milyasari SPD MSI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang referensi dengan subtopik yang pertama menjelaskan fungsi referensi dalam karya tulis ilmiah, yang kedua menjelaskan aturan pengutipan in-note atau body note, footnote dan endnote pada karya tulis ilmiah, yang ketiga menjelaskan aturan penulisan referensi dari berbagai sumber berdasarkan beberapa style seperti APA, Vancouver, dan lain-lain pada karya tulis ilmiah. Yang keempat, penulisan referensi style APA dan Vancouver untuk in-note atau body note, footnote, dan endnote versi Word dokumen. Yang kelima, penulisan referensi style APA dan Vancouver untuk in-note atau body note, footnote, dan endnote versi Mendeley. Dan yang keenam, penulisan referensi style APA dan Vancouver untuk in-note atau body note, footnote, dan endnote versi Zotero. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu fungsi referensi dalam karya tulis ilmiah. Pengertian referensi. Menurut KBBI, referensi merupakan sumber acuan, rujukan, atau sumber petunjuk. Sedangkan menurut Merriam-Webster Dictionary, tindakan merujuk atau berkonsultasi yang mengacu pada sesuatu atau sumber informasi lain seperti buku atau orang lain. Dan secara umum, referensi ini diartikan sebagai yang pertama, rujukan terhadap suatu objek, konsep, atau gagasan yang diucapkan atau disebutkan dalam konteks lain untuk mendukung konteks atau hipotesis terkini. Yang kedua, kutipan dan sumber informasi yang tercantum pada setiap karya tulis baik jurnal, buku, artikel, dan esai. Tujuan referensi. Yang pertama, memperkuat argumentasi, menghargai karya orang lain, untuk memberikan informasi kepada para pembaca, dan yang terakhir untuk menghindari terjadinya plagiarisme. Sumber referensi. Referensi dapat bersumber dari buku, surat kabar atau majalah, jurnal, internet, proses wawancara, dan lain sebagainya. Sedangkan fungsi referensi ini digunakan sebagai acuan, referensi juga digunakan sebagai bahan pertimbangan dan sebagai bahan pengembangan. Jenis penulisan referensi. Yang pertama, catatan kaki atau footnote. Footnote ini berfungsi untuk menunjukkan ketelitian penulis terhadap setiap kutipan yang ia pakai pada suatu halaman artikel ilmiah dan juga memudahkan pembaca untuk menemukan keterangan penjelas dalam sebuah paragraf atau halaman artikel. Yang kedua yaitu kutipan, yang berguna untuk memperkuat argumentasi yang sedang dibangun dalam karya ilmiah. Dan yang ketiga, bibliografi, yaitu daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan. Materi yang kedua, menjelaskan aturan pengutipan in-note atau body note, footnote, dan endnote pada karya tulis ilmiah. Yang pertama, body note atau in-note. Body note atau in-note ini yaitu catatan khusus yang diletakkan tepat setelah akhir sebuah kutipan yang hendak diberi catatan dan biasanya ditandai dengan tanda kurung. Cara penulisan body note ini, yang pertama,
menyatu dengan naskah yang ditandai dengan kurung buka dan tutup, yang kemudian memuat nama belakang penulis, tahun terbit buku, dan halaman yang dikutip. Yang selanjutnya, nama penulis, tahun terbit, dan halaman berada dalam tanda kurung ditempatkan setelah selesainya sebuah kutipan. Contohnya, perencanaan adalah hal yang sangat penting dilakukan sebelum melaksanakan pengajaran. Dikutip dari Reni tahun 2009 halaman 32 yang diletakkan di dalam kolom. Kemudian yang selanjutnya, nama penulis menyatu dalam naskah tulisan dan tidak berada dalam tanda kurung. Contohnya seperti yang dikemukakan oleh Reni di dalam kurung 2009 halaman 32 bahwa perencanaan adalah hal yang sangat penting dilakukan sebelum melaksanakan pengajaran. Berikutnya, cara membuat body note di Word. Yang pertama, buka file Word yang ingin diberi referensi di body note. Kemudian pilih paragraf mana yang ingin diberikan referensi body note. Pilih tab menu reference, kemudian insert citation dan add new source. Maka akan muncul halaman box create source, lalu silahkan isi referensi yang digunakan. Setelah semuanya diisi, selanjutnya klik OK. Dan jika ingin menambah halaman referensi pada body note, silahkan klik pada body note tersebut hingga keluar simbol drop down list, kemudian klik simbol drop down list tersebut, kemudian pilih edit citation. Langkah selanjutnya, isikan halaman referensi yang ingin ditambahkan di body note tersebut. Fungsi body note. Yang pertama, memperkuat pendapat penulis. Yang kedua, membantu memperluas wawasan pembaca. Yang ketiga, menunjukkan sumber referensi yang terpercaya. Yang keempat, membantu memudahkan pembaca memahami tulisan yang dikutip. Contoh dari body note ini, Suparno dan kawan-kawan dalam kurung 2010.2/105 dijelaskan dengan kutipan yang berisi 40 kata atau lebih ditulis tanpa tanda kutip secara terpisah dari teks yang disajikan, ditulis dengan margin 1,2 cm dari garis tepi kiri dan kanan, dan diketik dengan spasi tunggal. Yang selanjutnya yaitu footnote. Footnote merupakan sebuah keterangan yang dicantumkan pada margin bagian bawah pada halaman buku atau karya tulis ilmiah. Aturan penulisan footnote ini, yang pertama, diketik dengan ukuran huruf lebih kecil dengan menggunakan spasi 1. Nomor footnote agak diangkat sedikit dari baris biasanya. Kemudian, setiap penulisan footnote diawali dengan tulisan menjorok ke dalam, dan nama pengarang ditulis nama asli dan tidak mencantumkan gelar. Yang selanjutnya, setiap penulisan nama pengarang harus lengkap dan jelas. Pengarang yang lebih dari 3 orang ditulis pengarang 1 saja, kemudian diikuti dengan DKK atau dan kawan-kawan. Jika mengacu pada sumber sama dalam 2 nomor berturut-turut ditulis dengan ibid. Kemudian, jika sumber yang sama dipakai dalam nomor yang tidak berurutan ditulis dengan objek. Cara membuat footnote di Word. Yang pertama, buka file Word yang ingin diberi referensi di footnote. Kemudian pilih paragraf mana yang ingin diberikan footnote. Pilih tab menu reference, kemudian klik insert footnote. Atau bisa juga dengan menggunakan keyboard dengan menekan tombol Ctrl Alt ditambah F. Setelah mengklik insert footnote, maka akan muncul catatan kaki yang siap diisi dengan referensi yang ingin dimiliki. Istilah khusus dalam penulisan footnote. Yang pertama, ibid, berasal dari bahasa Latin ibidem, yang digunakan apabila referensi dalam catatan kaki nomor tersebut sama dengan referensi pada nomor sebelumnya. Yang kedua, objek, berasal dari bahasa Latin oper citato,
yang bermakna pada karya yang telah dikutip dan digunakan apabila referensi dalam catatan kaki pada nomor tersebut sama dengan referensi yang telah dikutip sebelumnya, namun diselingi oleh catatan kaki lain. Yang ketiga, locit, yang berasal dari bahasa Latin loco citato, yang berarti pada tempat yang telah dikutip. Yang digunakan sama dengan objek, referensi yang diacu. Locit bukan berupa buku, melainkan artikel. Contoh penggunaan footnote. Yang ini contoh dari sumber buku Budi Harsono dengan judul buku Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria di dalam kurung Jakarta _2 Jambatan 2003 halaman 24. Berikut contoh untuk footnote dari artikel dalam terbitan yang berkala atau jurnal. Dan ini contoh footnote dari apabila referensinya diambil dari internet. Dan ini sumber dari terbitan pemerintah, peraturan pemerintah. Yang selanjutnya yaitu EndNote. EndNote merupakan bentuk penulisan referensi yang diletakkan pada bagian akhir suatu karya tulis ilmiah, tepatnya sebelum daftar pustaka. Cara membuat EndNote ini yaitu buka lembar kerja Word yang sudah berisi karya tulis ilmiah, kemudian pada tab Reference pilih Insert EndNote. Maka kursor akan berpindah pada bagian untuk mengetik isi EndNote. Secara otomatis di Word akan menempatkan isi EndNote ini di akhir perhalaman, sedangkan isi EndNote di akhir dokumen skripsi atau jurnal. Isi dari EndNote ini secara otomatis Word akan membuat EndNote pada akhir halaman kerja. Dan bila tidak ingin menggunakan EndNote secara otomatis, maka bisa juga dibuat dengan cara manual dengan Yang ketiga, menjelaskan aturan penulisan referensi dari berbagai sumber berdasarkan beberapa style seperti APA, Vancouver, dan lain-lain pada karya tulis ilmiah. Yang pertama, APA Style merupakan singkatan dari American Psychological Association. Ciri gaya penulisan dari APA Style ini, yang pertama, daftar pustaka diurutkan alfabet berdasarkan nama belakang penulis atau judul apabila tidak ada penulis. Yang kedua, nama depan penulis ditulis sebagai inisial. Apabila ada penulis sama dalam daftar pustaka, ditulis berurutan dari tahun yang paling lama. Yang keempat, bisa ditambahkan huruf A, B, dan C setelah tahun. Jenis APA Style ini ada yang pertama, kutipan langsung, yaitu ide atau konsep dari orang lain yang disalin sesuai dengan aslinya. Ditulis dengan menyebutkan nama pengarang, tahun terbit, dan halaman kalimat yang dikutip. Yang kedua, kutipan tidak langsung, yaitu konsep-konsep dari orang lain yang dikutip dengan menggunakan kata-kata penulis sendiri dan dituliskan dalam kalimat atau teks dengan mencantumkan nama pengarang dan tahun penerbit tanpa menuliskan halaman karya yang dikutip. Cara menuliskan referensi jenis APA Style. Yang pertama, untuk penulisan sumber kutipan. Jika kutipan langsung, ditambahkan nomor halaman atau ditulis P dan boleh diganti dengan chapter atau chap. Yang kedua, jika kutipan tidak langsung, nama belakang atau keluarga penulis atau pengarang atau autor dan tahun dari sumber kutipan.
Dapat dilihat contohnya seperti apa penulisannya pada layar ini. Yang selanjutnya untuk penulisan daftar pustaka. Penulisan nama pengarang pertama dan seterusnya. Nama belakang atau keluarga diikuti dengan inisial nama depan dan tengah jika ada. Kemudian hanya huruf pertama dari judul karya atau judul tambahan ditulis menggunakan huruf kapital. Pada sumber online, tuliskan secara lengkap URL-nya dengan cara menuliskan kata retrieved from sebelum URL dan tidak dituliskan tanggal akses. Kemudian, untuk proceeding yang diakses secara online, maka gantikan kota terbit dan penerbit dengan nomor DOI. Nama negara dari kota terbit dituliskan setelah kota terbit dan dipisahkan dengan tanda koma. Dan tidak ada kata yang digaris bawahi termasuk URL. Contohnya, yang pertama sumber dari buku. Untuk sumber kutipan dapat kita lihat di sini di dalam kurung ini dituliskan Barnett 97. Kemudian untuk daftar pustakanya Barnett, Sylvan, The Practical Guide to Writing, Toronto, Longham 2003 print. Dan ini adalah contoh apabila sumber kutipan dan daftar pustakanya berasal dari jurnal. Selanjutnya, Mila Style. Cara menuliskannya, sumber kutipan dengan menuliskan penulis atau pengarang dan halaman. Contohnya, dalam kurung Santoso Azaria Entan 18-20. Tutup kurung. Dan cara menuliskan daftar pustaka, yang pertama, penulisan nama pengarang pertama adalah nama keluarga atau nama belakang, diikuti dengan nama depan dan nama tengah jika ada secara lengkap. Tidak lagi menggunakan garis bawah. Judul buku dan judul periodikal menggunakan cetak miring atau italicization. Kemudian menuliskan jenis media atau media type yang digunakan sebagai sumber kutipan dituliskan setelah tahun terbit. Kemudian yang berikutnya, semua yang masuk dalam daftar pustaka adalah karya yang sudah diterbitkan atau diunggah. Selanjutnya, URL tidak perlu dituliskan. Dituliskan alamat lengkap website URL hanya jika diminta saja. Selanjutnya, wajib menuliskan tanggal akses atau tanggal unduh dengan urutan penulisan setelah jenis media yang digunakan. Format penulisannya, nama belakang penulis atau pengarang, tanda koma, nama depan, titik, judul buku utama, titik 2, anak judul buku, titik, edisi keberapa, koma, jika ada kota terbit, titik 2, penerbit, koma, tahun terbit atau publikasi, dan titik jenis media yang digunakan. Contohnya, Barnett, Sylvan, titik, The Practical Guide to Writing, titik, Toronto, titik 2, Longman, 2003, titik, print. Selanjutnya, Vancouver. Nama penulis ditulis maksimal 6. Selanjutnya, memungkinkan dengan DKK atau dan kawan-kawan. Nama jurnal dituliskan dengan versi singkat atau abbreviation name tanpa menggunakan tanda titik setelah singkatan. Tahun ditulis tanpa disertai bulan dan tanggal. Dan tanggal nomor halaman ditulis versi singkat. Contohnya 653 sampai 659 ditulis menjadi 653 sampai 9. DOI ditulis berupa URL HTTPS dan tidak diakhiri dengan tanda titik. Yang keempat, penulisan referensi style APA dan Vancouver untuk innote atau body note, footnote, dan endnote versi Word dokumen. Yang pertama, masuk pada menu reference, kemudian pilih style yang akan digunakan pada footnote, body note, ataupun endnote. Kemudian klik insert citation,
kemudian klik Add New Source, masukkan referensi sesuai dengan format yang diminta dan yang tertera di halaman tersebut. Kemudian, setelah selesai membuat footnote, body note, dan endnote tadi, di saat ingin membuat daftar pustaka, maka klik bibliografi dan pilih reference, maka secara otomatis referensi akan tersusun sesuai format penulisannya dengan rapi. Kemudian, lakukan hal yang sama untuk penggunaan style yang lain. Yang kelima, penulisan referensi style APA dan font cover untuk innote atau body note, footnote, dan endnote versi Mendeley. Mendeley adalah software manajemen sitasi dan referensi ke dalam sebuah jejaring sosial yang bisa membantu mengorganisir penelitian berkolaborasi dengan peneliti lain secara online dan menemukan publikasi penelitian terakhir. Untuk membuat sumber kutipan dengan aplikasi Mendeley ini dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, pastikan laptop atau Windows Anda mempunyai aplikasi Mendeley dan telah connect ke Microsoft Word Anda. Kemudian klik reference pada file dokumen, kemudian pilih Insert Citation, klik Go to Mendeley, kemudian pilih referensi mana yang akan digunakan dalam membuat footnote, body note, dan endnote. Sedangkan cara mengubah gaya sitasi dengan style APA atau font cover dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, klik kolom style pada reference, kemudian pilih style APA atau font cover atau style yang lainnya yang telah diinstal yang ingin digunakan. Kemudian pilih down dan secara otomatis akan mengubah style pada dokumen Word. Yang keenam, penulisan referensi style APA dan font cover untuk innote atau body note, footnote, dan endnote versi Zotero. Langkah-langkah pembuatan footnote dengan menggunakan Zotero. Yang pertama, bukalah aplikasi Zotero yang telah di-download. Kemudian, pastikan Zotero tersebut connect ke dalam Word. Kemudian, masukkan beberapa file jurnal atau dokumen yang telah di-download pada My Library di aplikasi Zotero. Dan beberapa file yang dimasukkan di dalam library Zotero tersebut akan diklasifikasikan secara otomatis oleh Zotero. Yang ketiga, buka dokumen makalah yang akan diberi citasi footnote pada Zotero. Kemudian, arahkan kursor pada bagian setelah titik kalimat yang ingin diberi citasi. Langkah selanjutnya, arahkan kursor pada menu bar Zotero, kemudian klik Add atau Edit Citation Zotero. Langkah selanjutnya, maka akan muncul citation style. Pilih dan aturlah citasi style yang ingin digunakan tergantung kebutuhan dan yang diinginkan oleh peneliti atau yang diminta. Kemudian pilih language bahasa Indonesia, pilih display citation as footnote, serta pilih store citation as field. Kemudian pilih automatically update citation, kemudian klik OK. Automatically update citation berguna untuk mengatur citasi secara otomatis dengan ketentuan yang sama dalam satu file makalah atau laporan penelitian tersebut. Kemudian yang ketujuh, akan muncul citasi Zotero pada kolom merah, lalu klik Classes View. Yang selanjutnya, klik kolom merah tersebut, kemudian pilih file jurnal atau dokumen yang ingin ditambahkan, serta isi page jurnal atau halaman, kemudian klik OK. Dan yang terakhir, footnote pada makalah atau laporan penelitian Anda akan otomatis dibuatkan oleh Zotero. Dan yang terakhir, kita bisa mencek pada bagian bawah dokumen yang telah diberi footnote, apakah footnote yang dibuat tadi sesuai atau belum.
Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang referensi pada mata kuliah metodologi penelitian 1 ini. Semoga videonya bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.